Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja dengan nama saya Dimas Febriansyah dengan nomor induk mahasiswa 01135503125046. Oke, kali ini kita akan membahas tentang open source. Next. Sistem operasi open source. Pengertian, contoh dan aplikasi open source. Software open source adalah sebuah software yang dapat dimiliki dengan cara mengambil atau mendownload secara gratis dari internet, yang kode softwarenya dipublikasikan ke publik atau pengguna internet. Berikut beberapa contoh software open source populer, antara lain Linux merupakan software sistem operasi gratis. Mozilla Firefox merupakan program untuk menjelajahi halaman web di internet. Kemudian OpenOffice merupakan paket program perkantoran untuk mengolah kata, tabel, dan database. ClaimEV dan ClaimWin merupakan program antivirus. GIMP merupakan program pengolah foto dan gambar digital. Audacity merupakan program perekam dan pengolah audio. Videolan merupakan program pemutar video multimedia atau dan video. Blender merupakan program untuk pembuatan model 3 dimensi seperti animasi dan game. CIMPP merupakan paket program untuk simulasi dan pengembangan web, termasuk di dalam Apache Web Server dan MySQL database. OS Commerce merupakan program aplikasi web untuk toko online. Oke, kemudian kita akan membahas tentang sistem operasi open source. OS open source merupakan gabungan dari kata open yang berarti terbuka dan source yang berarti kode atau sumber. Jadi open source merupakan suatu istilah untuk perangkat lunak yang memberi kebebasan kode programnya untuk dilihat, diketahui sistem kerjanya, dan dimodifikasi oleh orang lain. Sistem operasi yang termasuk open source yaitu Linux, Unix. Selanjutnya kita akan membahas tentang Linux. Linux adalah suatu program yang pertumbuhannya paling cepat dan bersifat multitasking, multi-user, yang dapat bekerja di berbagai platform prosesor. Keunggulan antivirus, sistem operasinya bebas, mudah digunakan, multi pengguna dan multi tugas. Kekurangannya, tidak ada tampilan grafis, beberapa hardware sulit menyediakan driver untuk Linux. Kemudian Linux Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Nama Ubuntu berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Ubuntu dirancang untuk kepentingan penggunaan pribadi, namun versi server Ubuntu juga tersedia dan telah dipakai secara luas. Linux Mint adalah sistem operasi berbasis Linux untuk PC. Inti dari Linux Mint adalah Ubuntu, sehingga aplikasi dapat berjalan di Ubuntu juga bisa berjalan pada Linux Mint. Walaupun inti dari Linux Mint adalah Ubuntu, Linux Mint hadir dengan tampilan yang berbeda dengan Ubuntu. Yang membedakan hanya tampilannya saja. Oke. Kemudian adalah Blank on Linux, lebih dikenal Blancon. Linux adalah sebuah distribusi Linux berbasis Debian yang dikembangkan oleh tim pengembang Blancon Indonesia. Jadi Blancon itu dikembangkan oleh orang Indonesia dengan didukung dari Yayasan Penggerak Linux Indonesia (YPLI). Tujuan pengembangan distro Linux Blancon adalah menghasilkan distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan pengguna komputer umum di Indonesia, khususnya untuk dunia pendidikan, perkantoran, dan pemerintahan. Selanjutnya adalah Garuda OS. OS Garuda adalah sistem operasi OS legal berbasis sistem terbuka open source kreasi dari pengembang lokal Indonesia.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi berbasis web. HTTP dan HTTPS merupakan fondasi dari web, dikembangkan oleh Tim Berners-Lee secara sadar, dibuat menjadi public domain untuk kepentingan orang banyak. Kemudian Linux kernel dikembangkan oleh Linux Development Plus. Ribuan programmernya dan ribuan programmer lainnya maksudnya. Kemudian adalah web server Apache bermula dari NSCHA, web server yang ditinggalkan oleh programmer utamanya Rob McCool, dikembangkan oleh beberapa programmer yang bersama pekerjaannya. Kemudian ada Apache Web. Selanjutnya teknologi OSS lainnya, database MySQL, Postgres, MyServer, SQL, Postfix, Gmail. Kemudian bahasa pemrograman yaitu Perl yang dibuat oleh Larry Wall, PHP yang dibuat oleh Rasmus Lidorf, kemudian Python, Go yang dibuat oleh Greg van Rossum, Ruby yang dibuat oleh Yukihiro Matsumoto. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu HTML. HTML merupakan pengembangan dari standar performa dokumen teks, yaitu Standard General Markup Language (SGML). HTML sebenarnya adalah dokumen kecil ASCII atau bahasa teks yang dirancang untuk tidak tergantung pada suatu sistem operasi tertentu. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee ketika masih bekerja untuk CERN. HTML dipopulerkan pertama kali oleh browser Mosaic. Selama awal tahun 90-an, HTML mengalami perkembangan yang sangat pesat. Setiap perkembangan HTML pasti akan menambah kemampuan dan fasilitas yang lebih baik daripada versi yang sebelumnya. Perkembangan yang pesat tersebut tidak sampai merubah cara kerja HTML. Berikut adalah contoh halaman HTML. Pada tutorial ini saya akan berbagi tentang cara membuat halaman website sederhana dengan HTML dan CSS yang Anda perlukan dalam membuat halaman website. Di antaranya adalah Notepad browser seperti Firefox atau Chrome. Langkah-langkah selanjutnya yaitu jalankan Notepad, ketikkan teks kode HTML sebagai berikut. Ya, bisa dilihat HTML itu membuat halaman website itu style tag. Ketik itu saya membuat tentang selamat datang di website saya sedang belajar membuat halaman website sederhana. Ternyata membuat halaman website itu sangat mudah. Next. Kemudian kita simpan. Untuk menyimpannya harus dengan jenis HTML, sehingga kita gunakan fasilitas menu Save As yang ada di Notepad. Klik menu Save As, pilih folder tempat penyimpanan, misalkan di desktop. Kemudian ketikkan nama file secara lengkap. Dengan ini saya menuliskan latihan 1 HTML. Kemudian pilih Save As, Type All Files, lalu tekan Save. Sekarang buka desktop dan cari file yang sudah kita buat tadi, lalu klik 2 kali. Maka hasilnya seperti gambar berikut. Selamat datang di website saya. Saya sedang belajar membuat halaman HTML website sederhana. Ternyata membuat halaman website itu sangat mudah. Oke. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah membuka situs dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.